malam kiri kanannya, berikan senyuman yang terbaik. Puji Tuhan. Senyuman terbaik ya. Senyuman terbaik. Tadi itu Kita mau sama-sama fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau adalah Tuhan yang layak disembah Tuhan, layak ditinggikan Tuhan. Karena Kau adalah Raja dari segala Raja Tuhan. Bila seluruh bumi dan surga bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kuasa-Mu Tuhan.
mau terus memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Buat ramai katanya bersukacita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sambut Raja kita. Amin. Dia Raja yang terbesar, Raja yang sungguh luar biasa. Mari kita sambut Tuhan. semua, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Rasanya membangkitkan. Haleluya. Hanya membangkitkan urapan roh bekerja, melangkah umat Tuhan. Saat kau menyembah, mujizat Tuhan buktikan Yesus.
kuasamu mampu membangkitkan kami semua. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kami bersuka cita Tuhan bisa memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Jangan abaikan Roh Kudus saudara. Jangan tutup hati saudara. Tapi kita mau buka hati kita untuk jemaah Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia bisa melihat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku Kudus. Kudus, Kau hadir di sini.
telah memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami juga bisa tertuju kepadamu Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Amin. Ya, untuk anak-anak Almari Kids ikut ke atas sama Manuela ya ke atas. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, saya agak semangat gitu ya. Semua sehat ya. Puji nama Tuhan. Hari ini banyak juga yang masih mungkin musim peralihan ya, jadi banyak yang enak badan, yang sakit, tapi puji Tuhan pada pagi hari ini kita dikasih kekuatan ya, yang hadir untuk kita bisa menikmati kebaikan dan kekuatan Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang jangan abaikan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi kita seharusnya punya keinginan untuk semakin mengenal Sang Juru Selamat. Jadi sudah sewajarnya kita mendekatkan diri kepadanya. Jadi ketika kita proses pertama kali mengenal Sang Juru Selamat, mungkin ada yang Kristen dari kecil gitu ya, tapi pasti setiap orang punya titik balik ya ketika dia mulai mengenal secara pribadi gitu. Jadi bukan hanya yang udah dewasa Kristen, di KTP-nya Kristen, atau karena saya keluarganya Kristen dari dulu. Tetapi setiap orang harus punya pengalaman dengan Sang Juru Selamat itu gitu ya. Kalau yang belum, saudara harus berdoa supaya kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dan 19 berbunyi demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara, ketika kita dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus, nggak hanya sekedar percaya dengan ucapan aja, atau tadi ya, saya dari dulu Kristen atau di KTP ku Kristen, tetapi dikatakan tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dikatakan, dan Roh Kudus itu juga diberikan kepada kita, diam di dalam tubuh kita dikatakan. Jadi tubuh ini menjadi satu tempat yang layak untuk didiami oleh Roh Kudus dikatakan. Ya, karena sekarang kita juga hidup di zaman anugerah. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita nggak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi Tuhan sudah menjadikan roh penolong. Dan peran Roh Kudus itu, kalau saudara kemarin mengikuti Meet with Worship Community, di situ judulnya peran Roh Kudus dalam setiap hidup orang yang percaya, di situ sudah dijabarkan oleh hamba Tuhan ya, bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan banyak hal ya. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menopang kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perkataan ini adalah Tuhan Yesus yang sampaikan kepada muridnya sesaat sebelum dia naik ke surga. Tetapi saat ini Roh Kudus itu bukan akan diutus, tetapi sudah diutus ke dalam dunia, dan dikatakan tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Yang dikatakan salah satunya peran Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, sharing pagi ini tentang jangan abaikan Roh Kudus. Apa itu abai? Ya, saya cari di kamus. Abai itu artinya tidak peduli, tidak menaruh perhatian, tidak menganggap penting, lalai, tidak mengindahkan perintah atau nasihat, menyia-nyiakan, membiarkan telantar, dan banyak lagi ya. Itu arti kata abai. Saudara, tentunya tidak enak ya kalau kita diabaikan oleh seseorang, bukan ya. Artinya kita dicuekin. Tetapi kadang kita juga mungkin secara nggak sadar
kita mengabaikan orang lain, bahkan orang yang terdekat dengan kita. Mungkin karena bisa kita sibuk, sedang banyak masalah, atau dalam kondisi tertentu sehingga kita bisa saja mengabaikan seseorang. Yang mungkin maksudnya enggak gitu, tetapi seringkali dalam kehidupan gitu ya, kita diabaikan, kita mungkin juga mengabaikan yang lain gitu ya. Contohnya saja, misalnya ada karyawan yang abai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Banyak hal faktornya, memang benar dia nggak tanggung jawab, atau mungkin ada banyak hal sehingga dia abai akan tugas dan tanggung jawabnya. Atau seorang anak yang abai terhadap nasihat orang tua, ya karena mendidik anak juga nggak mudah, emang harus dari kecil. Banyak pemberontakan yang terjadi bukan hanya kesalahan anak gitu ya. Jadi ada yang anak abai nasihat orang tua, banyak faktor lah gitu ya. Nah, jika kita renungkan banyak hal-hal yang mungkin ya tadi seperti itu contohnya, kita mengabaikan, kita diabaikan. Tetapi ada hal yang harus menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, yaitu jangan abaikan Roh Kudus. Jangan abaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak boleh cuek sama Roh Kudus. Dia udah dikasih di dalam kehidupan kita. Tapi kita mungkin secara nggak sadar cuek. Saya juga proses mengikut Tuhan, ya terus Tuhan ajar saya juga untuk saya nggak boleh nyuekin Tuhan, ya nggak boleh nyuekin Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu diberikan, dimeteraikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu jaminan yang menjaga kita, menolong kita dalam proses keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu emang dikasih sekali ya, karena begitu percaya, oh iya kita dapat keselamatan, tetapi harus dipelihara saudara, karena keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang udah ditebus nih sama Tuhan, bisa aja kita berbuat dosa, orang masih hidup dalam daging, masih bisa ya berbuat dosa, gitu ya. Nah, jangan sampai hal itu membuat itu mendukakan Roh Kudus, ya. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ini adalah salah satu contoh peringatan Tuhan kepada umatnya, bahwa kalau kita mendengarkan suaranya, artinya lewat firman Tuhan, bisa disampaikan lewat dalam ibadah seperti ini, kita baca firman, kita mungkin diingatkan oleh firman Tuhan, jangan keraskan hati, jangan mengabaikannya, ya. Kasih contoh dengan bangsa Israel waktu di padang gurun. Bangsa Israel kita tahu adalah bangsa atau umat kesayangan Tuhan dikatakan. Tetapi bangsa Israel juga adalah bangsa yang tegar tengkuk dikatakan. Mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetapi mereka juga sering mengabaikan, dikatakannya, mengabaikan tuntunan Tuhan, sehingga akhirnya pada waktu mereka dijanjikan untuk masuk tanah Kanaan, nggak ada yang masuk, cuman generasi terakhir aja, ya. Itu pun terpilih Yosua, Kaleb, ya, hanya itu aja. Musa aja cuma dikasih lihat dari atas gunung gitu ya, tapi dia nggak masuk ke tanah Kanaan, ya. Berarti betapa pentingnya Roh Kudus ini, ya. Apalagi sekarang di zaman anugerah, kita udah dikasih gratis, tapi jangan diabaikan, saudara ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa dikasih gratis itu bukan berarti murahan, tetapi karena kita tidak bisa membalas kasihnya Tuhan, ya. Mengapa kita bisa mengabaikan Roh Kudus? Apa yang menyebabkan kita abai terhadap Roh Kudus? Yang pertama adalah dosa, ya. Tadi saya bilang bahwa manusia, sebagai manusia yang sudah ditebus, kita masih bisa berbuat dosa. Jika kita membiarkan dosa menguasai pikiran dan hati kita, maka hal tersebut akan menjadi tindakan yang mendukakan Roh Kudus, ya. Dan ini merupakan suatu bentuk pengabaian. Jadi sengaja nih berbuat dosa. Hati-hati saudara ya. Nanti minta ampun lagi aja gitu. Itu kan sengaja. Memang tanpa sengaja kadang kita juga mungkin melakukan hal-hal yang tapi sadar pasti ya, kalau kita melakukan hal kesalahan, ini salah nih, ini nggak benar.
Karena Roh Kudus mengingatkan kita kan tadi gitu ya, segera minta ampun gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Nanti aja bertobatnya gitu ya. Padahal udah ikut Tuhan gitu. Berarti itu belum mengenal Roh Kudus secara mendalam, bahwa Roh Kudus dikatakan tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini sebagai bait Tuhan yang harus dijaga baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketidaktaatan. Tidak taat terhadap firman Tuhan yang merupakan kehendak bagi orang percaya. Itu jika seseorang yang sudah ditebus nih oleh Tuhan terus nggak taat, tidak tunduk pada Tuhan, maka hal ini juga merupakan bentuk pengabaian dan mendukakan Roh Kudus. Karena ketidaktaatan yang terus-menerus akan menghasilkan dosa. Ya, jadi dosa itu juga bisa disebabkan oleh karena tadi ketidaktaatan. Sekali nggak taat, 2 kali, 3 kali nggak taat, akhirnya menjadi itulah bentuk pengabaian dan menjadi dosa. Roh Tuhan bisa saja undur dan meninggalkan seseorang ketika ia hidup dalam ketidaktaatan. Bahaya ya kalau Roh Kudus ini sampai meninggalkan kehidupan seseorang karena dikatakan hatinya keras, diperingati beberapa kali tetap nggak taat. Seperti yang dialami oleh Raja Saul. Beberapa waktu yang lalu saya juga membahas tentang hal ini ya. Raja Saul awal hidupnya disertai oleh Roh Tuhan dikatakan. Tetapi karena ketidaktaatannya, Roh Tuhan pun meninggalkan Saul. Roh Kudus akan berduka dan meninggalkan kita, apalagi jika kita tidak hidup dalam ketaatan dan terus melakukan dosa. Jadi hal itu yang merupakan sikap pengabaian terhadap Roh Kudus, dosa dan ketidaktaatan. Ya, tapi saya percaya jemaat di sini tetap berusaha untuk terus melakukan firman Tuhan. Ya, jangan pernah menyerah jika kita gagal, jatuh gitu ya. Tapi fokus kita tetap harus kepada Tuhan, bukan hal yang sengaja berbuat dosa. Ya, jadi pikiran hati kita harus benar-benar terus minta supaya Tuhan menjamah dan memurnikan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah hidup dalam pertobatan. Ya, hidup dalam pertobatan ini memang ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, dibaptis, kita bertobat sama Tuhan. Tetapi pertobatan ini proses, saudara. Jadi tiap hari, bukan dari gini ya, artinya ngelakuin kesalahan terus minta ampun, ngelakuin kesalahan minta ampun. Tapi yang tadi ya, maksudnya sengaja gitu, nanti aja minta ampun, nggak seperti itu. Tetapi hidup dalam pertobatan, hati kita ini harus sadar bahwa kita ini milik Kristus dan kita harus menyalibkan daging dengan hawa nafsunya. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bayangin saudara, itu manusia loh, punya hawa nafsu, keinginan. Sekarang aja orang lapar mau makan gitu ya. Tetapi kalau yang namanya hawa nafsu, mungkin apapun dihabiskan untuk mengenyangkan tubuhnya. Ya, jadi perhatikan kebutuhan dengan keinginan ya saudara ya. Terus yang ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi hidup dalam pertobatan itu memohon setiap hari supaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Walaupun kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita memutuskan untuk tidak berbuat dosa dan menjauhi dosa. Ya, beberapa waktu hamba Tuhan tamu juga pernah yang berkhotbah di tempat ini mengatakan jika seseorang tahu kelemahannya, ya itu harus dijauhi, jangan disamperin malah gitu ya. Misalnya dia nggak kuat terhadap misalnya hal-hal, kan sekarang banyak yang korupsi ya, banyak yang korupsi itu juga bukan satu dosa. Orang korupsi pasti tahu dia tindakannya itu nggak baik gitu, tetapi kenapa dilakukan? Karena dia dapat duit banyak gitu. Dia nggak mikir nanti gitu bakal dipenjara atau nggak mikir ya. Dosa tuh enak kelihatannya gitu, ditawarin. Kemarin nih lagi saya lihat di TV itu uangnya sampai setumpukan itu di depan polisi ya. Waduh gitu ya. Itu yang hasil dari korupsi gitu. Itu kejahatan saudara. Nah kalau orang lemah dalam hal misalnya uang dikatakannya, itu harus benar-benar menguatkan imannya supaya jangan memuaskan hawa nafsunya dengan hal-hal yang membuat dia jadi dosa, atau yang misalnya dia terikat dengan obat-obatan. Ya jangan disamperin lagi, nanti dia akan jatuh lagi di titik yang sama gitu ya. Itu satu contoh ya.
Walau kita masih berbuat dosa, tapi kita memutuskan untuk tidak berbuat dosa dan menjauhi dosa. Terus hidup dalam pertobatan. Yang kedua adalah mentaati firman-Nya. Ya, di dalam Yesaya 36 ayat 26 dan 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini firman Tuhan. Ini Tuhan yang sampaikan kepada setiap orang yang percaya dan membaca firman Tuhan saat ini. Ini untuk kita semua. Jadi ketika kita membaca firman ini membutuhkan respon dari kita. Loh, ini Tuhan bisa toh yang menjauhkan tubuh kita dari hati yang keras, memberikan hati yang taat. Tapi kalau nggak ada respon, kitanya bandel, nggak bisa coba Tuhan gitu ya. Coba nih, bisa nggak ngubah aku? Ada yang orang yang kayak gitu, itu mencobai Tuhan. Tetapi harus ada, butuh respon dari kita. Ketika misalnya membaca ayat ini, maka hal ini menjadi komitmen kita untuk menjadi manusia baru dikatakan. Bukan saja ketika kita menerima baptisan, untuk menerima baptisan, ya pasti pendetanya membacakan ayat bahwa kamu sudah menjadi manusia yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi setelah kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap hari kita harus diingatkan bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Jadi tiap hari saudara diberikan hati yang baru, hati yang taat, sehingga hati-hati yang keras akan dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin, saudara ya. Saudara, belakangan ini saya juga memberi perhatian tadi gini ya, ngelihat di TV bahwa Indonesia ini punya masalah baru nih, masalah sampah, betul ya? Beritanya, siapa yang ngikutin berita? Itu sampah menjadi hal yang ternyata urgen. Kemarin ini pernah di TPA mana, sampah-sampahnya udah menggundung, ya, sehingga menimbulkan penyakit, ada yang runtuh, ya, belum nyampe TPA tapi ditumpuk di satu daerah, pokoknya rubuh gitunya, sampahnya karena menggundung, ya, tidak dibersihkan. Nah, hati kita, saudara, kalau kita menyimpan sampah-sampah, itu tidak akan bisa kuasa Roh Kudus itu bekerja, saudara. Jadi kita butuh tiap hari ini untuk meresponi firman Tuhan, sehingga sampah-sampah yang lama akan terbuang gitu, saudara. Membersihkan sampah itu nggak mudah, saudara. Kalau sampah baru ya bisa, tapi kita bersyukur ya sama petugas-petugas kebersihan tuh. Ya, kita mungkin kalau ke tempat sampah, wah itu baunya nggak tahan ya. Pakai masker aja mungkin masih kecium gitu kalau di tempat pembuangan akhir. Kita kalau misalnya lewat di satu jalan, misalnya daerah Jakarta ya yang ada kali, suka kecium ya baunya gitu ya. Udah khas gitu ya baunya. Nah, saudara, kehidupan kita juga, hati kita dikatakan Tuhan bilang katanya kamu akan diberikan hati yang baru seperti itu. Berarti hati kita dibersihkan dari sampah-sampah kehidupan kita, ya, pikiran-pikiran yang kotor, terus sampah-sampah iri hati, sampah amarah, sampah dari masa lalu itu harus dibuang habis, ya. Biarlah kita mau meresponi untuk kita terus mentaati firman Tuhan. Yang ketiga adalah tetaplah beribadah. Dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ibadah di sini bukan hanya ibadah di gereja, Bapak Ibu, tetapi biar kita menjadikan hidup kita ini sebagai juga ibadah. Ingat bahwa tadi dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Jadi harus ada kehidupan doa, penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Jika hal ini dilakukan, maka ibadah ke gereja bukan lagi suatu kewajiban, keterpaksaan, tetapi merupakan kerinduan. Sehingga hal ini malah membuat roh kita tetap menyala dan malah rindu untuk melayani Tuhan. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Tetaplah beribadah ini bukan hanya di dalam gereja ini aja, ya kita menjalani. Yang penting saya seminggu udah melaksanakan kewajiban saya untuk ibadah, enggak seperti itu. Tetapi seseorang yang dikatakan mau meresponi Roh Kudus, tidak mengabaikan Roh Kudus, dikatakan kehidupan kita ini dijadikan satu
ibadah, saudara ya. Ada doa dan penyembahan, sehingga waktu ada ibadah kita di gereja ini udah menyala-menyala rohnya gitu. Jadi, wah ada ibadah nih hari Minggu jam 8 di GBS Kalvari, datang. Kamis ada host of blessing, datang gitu ya. Nah itu adalah satu bentuk respon dari kita, ya. Bukan merupakan satu keterpaksaan tapi kerinduan, ya. Hal ini kita kerjakan juga bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Tadi dikatakan Roh Kudus yang akan membantu kita memberikan kekuatan, seperti tertulis di dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kita juga itu butuh peran benar-benar Roh Kudus. Jadi nggak kita berdiri sendiri, oh ibadah ya udah nyanyi sama doa, tapi itu harus connect sama Roh Kudus. Jadi ada peran Roh Kudus, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Datang ke tempat ini aja merupakan satu pertolongan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus. Karena secara daging kita lemah. Kadang kita misalnya enak badan dikit, malas dah di gereja gitu ya. Itu yang ada di pikiran dan otak kita. Saya pun sering mengalami kejenuhan gitu ya, sebagai hamba Tuhan loh gitu. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus, Tuhan memampukan kami untuk bisa melayani Tuhan, ya. Mempunyai roh yang menyala-nyala itu harus dibangun. Gak bisa Tuhan coba kirimkan api gitu ya. Dikirimin api kita tutung ya, kebakar ya. Tapi bukan gitu maksudnya. Mengirimkan api Roh Kudus itu kita respon kita gitu. Makanya waktu murid-murid nunggu di loteng Yerusalem itu kan ada respon dari mereka. Kalau mereka tidak taat kepada Tuhan Yesus yang dikatakan tunggu ya, jangan keluar dari Yerusalem. Terus misalnya muridnya ada yang keluar dari Yerusalem, mereka nggak akan dapat pengurapan Roh Kudus, saudara. Tetapi murid-murid ini taat dan mereka menunggu janji Tuhan dan mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi harus ada respon dari kita. Ya. Kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya, jangan abaikan Roh Kudus dalam hidup kita, tapi libatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan, taati firman Tuhan, dan tetap beribadah dengan segenap hati. Amin. Ya, jadi cinta Tuhannya tuh, bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Sehingga pada saat kita misalnya diabaikan orang lain, nggak apa-apa, pokoknya aku mah tetap ibadah sama Tuhan. Aku mau fokusnya sama Tuhan. Nah, ketika kita dikuatkan oleh Roh Kudus, malah hidup kita yang jadi berkat. Sehingga pasti kita juga, ketika kita tidak mengabaikan Roh Kudus, kita juga tidak mengabaikan yang lain. Itu pasti, saudara. Ya, jadi kita nanti akan diberikan terus hikmat dan kekuatan. Sebagai manusia kita terbatas. Kita nggak bisa menyenangkan hati orang banyak, tetapi biarlah kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadikan tubuh ini dikatakan tempat bait Roh Kudus. Amin. Jangan kekudusan, tetap pelihara firman Tuhan. Quote terakhir kita mau baca sama-sama yuk. Ya. Saya mendapatkan kemarin malam saya nggak bisa tidur, saudara. Entah kenapa, tapi saya jadi terus connect terus sama Tuhan gitu, sehingga mendapatkan kata-kata ini. Makanya ini tadi baru dimasukin nih tadi ya. Tuhan mengingatkan begitu baik Tuhan gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Jika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas, maka kita sadar bahwa Roh Kudus menjadi hal terpenting dalam hidup kita dan kita tidak akan mengabaikannya. Amin. Amin. Para pelayan maju ke depan. Saudara, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang sederhana, tetapi kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakan melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Terima Dia, saudara. Ya, jangan mengeraskan hati. Kita masih punya pikiran, berpikir, oh mungkin seperti ini, hidup saya seperti ini, mengapa banyak kesulitan, masalah. Tapi saya percaya ya, jalanan hidup saya pun banyak kesulitan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tapi yang saya boleh lihat ketika saya melihat menoleh ke belakang, bukannya menyesali, tapi saya bersyukur kalau saya ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Roh Kudus. Demikian juga kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari di sini. Tetap terus maju di dalam Tuhan. Jangan abaikan suara Roh Kudus, perkataan firman Tuhan. Tapi terus lakukan. Gagal terus lakukan. Yang penting
mengingatkan kita untuk kita terus berada di jalan kebenaran firman Tuhan sampai akhir. Amin. Haleluya. Nyanyikan puji. Bawa aku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu.
dalam kehidupan kami ada kehidupan ibadah. Di dalam setiap kehidupan kami ada kehidupan doa dan penyembahan. Karena kami percaya ketika kami menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama, maka kami juga pasti akan fokus terhadap Roh Kudus, tidak mengabaikannya. Dan itu yang akan menjamin kehidupan kami selama di dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Kami mungkin harus bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu untuk kami bisa hidup. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah berasal dari Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah berikan keselamatan kekal, apalagi kehidupan di dalam dunia ini, Tuhan, Engkau pasti menolong kami pada saat ini, Tuhan, yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami. Kami percaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan juga pada saat ini penghidupan Tuhan Yesus untuk menghidupi keluarganya, Tuhan juga pasti tolong. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa fokus sama Engkau saja, Tuhan Yesus, yang menjadi penolong dan kekuatan kami. Kami benar-benar membutuhkan Tuhan, bahkan di saat kami tidak bisa berdoa, Roh Kudus membantu kami, Tuhan Yesus, dalam keluhan yang tidak bisa kami sampaikan, tapi Tuhan mendengar tangis kami, sopan hati kami. Yang penting Tuhan Yesus, kami tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan, mengabaikan Roh Kudus, tetapi kami terus bisa fokus kepada Engkau, Tuhan Yesus, melalui jalan kehidupan ini. Kuatkan kami, Tuhan, karena kami percaya proses apapun yang harus kami alami, mungkin banyak kesulitan, tantangan, bahkan sakit penyakit, tetapi tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajar pada pagi hari ini untuk kami tidak mengabaikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Jangan. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Doa puasa besar kuasanya. Maka yuk jadikan doa puasa ini menjadi lifestyle kita. lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing di GBS Kalvari jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join, jangan lupa untuk hadir tepat waktu ya. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, I see you all guys there. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. WFH ini diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi pendoa yang hebat bagi Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. And see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapatkan QR berikut. Atau langsung ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung Melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami.
Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Mari jalankan satu kali, berikan dengan hati yang tulus dan sukacita. Berkati pada pagi hari ini yang merasa terberkati, saya undang untuk bangun.
sungguh luar biasa pada hari ini. Sepanjang hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Roh Kudus selalu memperhatikan hidup kami, selalu menolong kami, bahkan menyediakan setiap yang kami butuhkan. Namun seringkali Tuhan, karena dosa dan ketidaktaatan kami mengabaikan Roh Kudus. Tetapi mulai hari ini, kami diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Roh Kudus selalu menyertai kami, dan kami tidak mau sekali-kali lagi mengabaikan Engkau, Roh Kudus. Kami sungguh mengasihi-Mu, Roh Kudus. Kami hidup di zaman yang sungguh luar biasa. Roh Kudus selalu menjagai kami, selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, Roh Kudus. Sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya Kau selalu menyertai hidup kami. Bahkan kemudahan-kemudahan, jalan keluar, pintu yang dibukakan, Roh Kudus selalu memberikannya untuk kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan Roh Kudus untuk kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus, biar Kau selalu mengingatkan kami bahwa peran Roh Kudus begitu penting dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk semua jalan-jalan keluar yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan sudah berikan saat ini buat kami. Terima kasih buat kekuatan yang memberikan kekuatan dalam kerohanian kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan pada hari ini. Bahkan mujizat demi mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup di kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Selamat pulang jemaat GBS Kalvari.